Shalom, selamat pagi jemaat dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini, kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan-Mu bagi kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasihi Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari 1 Korintus 10 ayat 12. Saya bacakan. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jemaat dikasihi Tuhan, dinyatakan siapa yang menyangka, siapa yang merasa bahwa dirinya baik-baik saja, dia merasa kuat, hati-hati. Ya, hati-hati jangan sampai kita justru akan jatuh. Karena orang yang merasa kuat, belum tentu kuat. Orang yang merasa hebat, sesungguhnya belum tentu hebat. Orang yang merasa teguh berdiri, belum tentu dia benar-benar kokoh teguh berdiri. Karena itu jaga hati kita, supaya kita tidak jatuh. Semakin kita tidak menyadari posisi kita, ya, kalau orang yang mengatakan kita kuat, itu belum tentu posisinya betul-betul kuat. Karena hanya menyangka, mengira, merasa, hati-hati. Karena yang kita rasakan, yang kita duga itu belum tentulah seperti itu kenyataannya. Bahkan orang kalau sudah merasa hebat, hati-hati, justru itu celah yang harus diwaspadai. Karena iblis bisa dengan mudah menjatuhkan orang. Orang yang merasa tinggi hati, orang yang merasa hebat, hati-hati. Seringkali terjadi orang yang merasa bisa, merasa kuat, merasa dia mampu, justru sebaliknya. Ya, dia akan semakin jauh dari Tuhan. Karena apa? Loh, aku sudah bisa. Tanpa Tuhan aku bisa. Hati-hati. Disitulah ya kunci atau menjadi salah satu penyebab orang itu mudah jatuh. Ya, jadi bukan berarti terus kita ini jadi orang-orang yang istilahnya terus ya sudah kalau gitu lemah terus. Bukan, kita mesti kuat. Kita mesti berjuang untuk kuat, untuk tegak berdiri. Tetapi jaga sikap hati. Ya mungkin kita nggak mengatakan aku kuat, tidak mengatakan aku memang hebat, aku memang luar biasa. Enggak, mungkin nggak gitu. Kita sih ya mungkin istilahnya dibalut dengan berbagai macam kata-kata. Ya, yuk kita motivasi diri kita hebat. Tetapi sikap hati yang saya maksud. Ya, kalau kita menyatakan aku bisa, aku kuat, that's okay, nggak masalah. Tapi sikap hati terlebih di hadapan Tuhan. Perhatikan, sikap hati kita di hadapan Tuhan. Kita jangan sembrono. Orang yang merasa atau menyangka dia telah teguh berdiri, hati-hati. Supaya jangan jatuh, karena semakin orang merasa dirinya kuat, merasa dirinya teguh berdiri, merasa dirinya
mampu justru itu menjadi sasaran untuk dijatuhkan oleh iblis. Tinggi hati, kesombongan, ya, merasa diri mampu, membuat orang seakan-akan kurang membutuhkan Tuhan. Ya, justru dalam kelemahan orang akan mencari Tuhan. Aku butuh Tuhan karena aku gak mampu sendiri. Nah, dalam kelemahan itulah justru kuasa Tuhan menjadi sempurna. Tetapi sebaliknya seringkali di dalam rasa kita kuat, kita mampu, seringkali kita mengabaikan Tuhan. Kita gak ngomong sih, kita gak merasa aku gak butuh Tuhan, bukan gitu. Tetapi tanpa disadari sikap hati kita, bahkan tindakan kita, itu sesungguhnya sudah merasa diri mampu sehingga seakan-akan tidak butuh Tuhan. Nah, disitulah ya menjadi salah satu celah untuk orang biasa dengan mudah dijatuhkan oleh si jahat atau iblis. Mari jemaat dikasih Tuhan, sadari kita ini butuh Tuhan, sadari kita ini lemah, sadari ya kita perlu memotivasi diri. Aku bisa sebab Tuhan. Ya, jangan lupa sertakan Tuhan. Jadi jangan merasa bisa sendiri, tapi kita mesti bisa menyatakan bahwa Tuhanlah yang memampukan. Ya, jadi bukan gagahku, bukan kuatku, bukan kemampuanku. Kalau aku bisa berdiri pun karena Tuhan. Kalau aku bisa berhasil karena Tuhan. Kalau aku bisa mengalami kemenangan karena Tuhan. Dengan kita senantiasa membawa nama Tuhan dalam hidup kita. Bahkan dalam setiap keadaan kita, termasuk kesuksesan, keberhasilan kita, kemenangan kita. Maka kita akan dijauhkan dari rasa sombong, merasa kuat, merasa hebat. Ya, kita menyadari kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tuhanlah yang luar biasa. Tuhanlah yang dahsyat. Nah, kalau kita bersama dengan Tuhan, kita bisa berkata, aku bisa sebab Tuhan bersertaku. Aku bisa sebab Tuhan yang memampukan aku. Dengan demikian terhindarlah kita dari sikap tinggi hati, ya, dari sikap gegabah dan sembrono. Sehingga dengan demikian iblis akan sulit menjatuhkan orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, sekali lagi pastikan bahwa kita ini selalu mengandalkan Tuhan. Siapa yang menyangka ia teguh berdiri, hati-hati supaya ia jangan jatuh. Ya, tetap teguh dalam Tuhan. Jadi kita kuat dalam Tuhan, bukan karena kita sendiri, tapi karena Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Firman mengingatkan kami untuk kami menjaga hati supaya tidak merasa hebat, merasa bisa, merasa kuat. Kami menyadari kalau kami bisa, kalau kami kuat, kalau kami teguh berdiri, ini bukan gagah kuat kami, ini bukan kemampuan kami sendiri, tapi Engkau Tuhan yang memberi kekuatan kepada kami. Itu karena Tuhan yang meneguhkan kami, Tuhan yang memberikan kemampuan bagi kami. Jika kami sadari Tuhan, semua karena Engkau ya Tuhan, biarlah kemuliaan kembali kepada Tuhan. Dan kami sadari kelemahan, keterbatasan kami. Terima kasih Tuhan. Kuatkan, teguhkan kami Tuhan. Dan biarlah melalui hidup kami nama-Mu dimuliakan. Terima kasih. Menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami dalam tuntunan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Semangat terus. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.